Dinus, apakah perjanjian penumbalan Tanah Jawa 500 tahun antara Syekh Subakir dengan Sabto Palon akan diganti dengan penagihan janji Eyang Sabto Palon saat ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Minta dong dikupas tentang kembang, bakar dupa dan lain-lain, ditinjau dari sisi filosofi, nalar, logika, makna, tujuan, manfaat dan lain sebagainya, sekalian juga diwedar macam jenisnya. Pertanyaannya berat. Ya kak, dupa itu kan macam-macam aromanya. Kalau contohnya saya ini dupa ini, saya lebih suka sama teratai. Aroma lotus itu loh, karena teratai itu lebih condong ke halus, kasih. Karena gitu. Kalau cendana itu biasanya disukai oleh para leluhur, raja-raja gitu. Tapi kalau sifat kadewatan itu lebihnya ke lotus. Jadi semakin, jadi ya sama aroma itu gini, aroma semakin halus itu mengidentifikasikan kehalusan secara apa ya namanya, ya kegaiban kayak gitu. Jadi makanya kalau kita semakin misalkan sesaji ya dikasih kembang-kembangan itu, kalau teratai bagus sekali karena teratai itu sangat halus. Tapi ya tergantung menyesuaikan dari, misalkan kita ke tempat pertapaan apa gitu kan, kita sesuaikan dengan kebutuhan energi yang ada di dalam kandungan tingkat kehalusan. Jadi aroma itu juga mempengaruhi halus dan tidaknya energi itu kan ada tingkat kehalusannya, Mas. Jadi semakin cakra berputar itu kan semakin kencang kan semakin halus ya, ya kan. Makanya putaran cakra ya semakin kencang itu semakin halus. Ya kayak roda itu, kalau semakin kencang kan semakin halus ya. Nah aroma itu mempengaruhi dengan kehalusan. Jadi kalau aroma ya menurut saya ya itu aroma yang paling halus itu lotus, Mas. Kalau kita meditasi, kita untuk mengolah rasa kasih, saya sarankan pakai aroma dupa yang lotus teratai. Makanya kan di dalam ajaran Hindu atau Buddha itu yang namanya Buddha atau Dewi Kwan Im itu selalu disimbolkan teratai. Gitu. Ini lotus, aku pakainya lotus teratai. Itu agak kasar dikit cendana, nah gitu, melati itu sing pekat lagi bangsa jenjen aroma apa jenenge apa buah tol. Itu kan macam-macam tergantung. Jadi kalau kita di tempat pertapaan itu juga melihat kondisi energi yang ada di situ. Nah itu ya juga pengaruh di dalam kegaiban, juga pengaruh karena kita menyesuaikan sebenarnya tergantung tergantung kebutuhan. Nah kita karena di saat kita meditasi kita butuh kelembutan atau butuh energi power itu, Mas, kan beda lagi ya. Iya. Butuh power atau butuh kesaktian. Kalau kesaktian nganggo lotus juga cocok. Gitu loh. Menyesuaikan sebenarnya masalah aroma. Bunga-bunga itu juga menyesuaikan. Kalau pengen ingin dikintili orang ya pakai kembang kantil. Biar kita lebih menarik dipandang orang. Wah, kita kelihatan auranya ya sering-sering aja makan kembang kantil. Dimakan, Mas? Oh iya, aku suka kayak gitu. Aku suka makan kembang juga. Loh, bagus loh. Betul. Untuk energi ruh kita juga bagus. Aroma wangi-wangian itu juga karena semakin keharuman itu sangat halus ya, kita juga manfaatnya apa, Mas? Itu untuk apa, Mas? Kembang kandil itu kan aroma kalau kita makan ya itu tadi gaib. Kalau kegaiban kita semakin tinggi, keharuman yang kita miliki itu ya semakin halus. Selera diberartikan ngono, Mas. Kalau aku seleranya ya ini, aku cocoknya dengan lotus. Dulu aku pertama cendana, terus setelah cendana aku larinya ke lotus.
Karena apa? Kalau lotus atau teratai itu lebih kecondong ke kasih, kelembutan. Makanya kan di Dewi Kuanim selalu disimbolkan teratai. Kan Dewi pelas asih ya. Nah itu. Titip pertanyaan Mas buat Mas Tinus, apakah perjanjian penumbalan tanah Jawa 500 tahun antara Syekh Subakir dengan Sabto Palon akan diganti dengan penagihan janji Eyang Sabto Palon saat ini? Mohon penjelasannya, terima kasih. Aku masih pertanyaan, sehingga kata-kata tumbal ini siapa Mas? Istilah sehingga kata-kata tumbal ini siapa dulu? Ya Sabto Palon nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya intinya itu ya. Bisa diluruskan Mas? Apa? Bisa diluruskan? Ya intinya gini, jongko lah bilang. Jongko. Iya. Jadi kan sudah dibilang pepesti nusa wis tekan janji kapetong 500 tahun. Ya. Bali agama budi kang madeg sawiji. Ya kan? Madeg sawiji berarti satu untuk semuanya. Gomo budi ya budi pekerti itu tadi. Lah budi pekerti lebih melekat pada ajaran Jawa. Karena ilmu Jawa ilmu kasunyatan. Lah kasunyatan apa yang dinyatakan? Kasih. Ya, terus balik ning kasih meneh to, Mas. Kalau kita beribu-ribu kitab, beribu-ribu ajaran, kalau kita tidak bisa menerapkan kasih, ya percuma gitu kan. Sia-sia. Yang kita implementasikan adalah kasih itu sendiri, ya kan? Makanya ajaran itu ya sederhana aja, yang penting apa? Sampai ya, Mas. Contohnya gini, banyak orang mengatakan rahayu, ya kan? Orang pada nggak tahu rahayu itu apa tuh jenis kan gitu. Rahayu diambil rasa karo hayu, rasa kita hayu itu adalah ayu, cantik, keindahan, memberikan salam yang menggunakan rasa yang indah, inner beauty yang tumbuh dari diri kita untuk menjadi suatu cahaya yang sifatnya tebaran kasih. Sebenarnya kan artinya rahayu lah aku gitu Mas, ya kan? Rahayu, rasa hayu, rasa yang cantik, ya kan? Rasa yang indah, beautiful, kan? Lah, yaitu rasa itu dibilang kita kalau sudah bisa merasakan apa yang ada di dalam diri kita, maka diri kita akan memancarkan cahaya kasih itu cahaya kasih itu sendiri. Artinya aku ya sini. Makanya di salam rahayu kan gitu. Kalau di Bali atau Hindi ya Om Swastiastu. Kan gitu sama aja arti. Kan pada nggak ngerti ini rahayu tapi pada nggak tahu artinya kan itu. Nah itu yang artinya seperti itu. Rahayu itu adalah rasa ayu. Dengan rasa yang kita miliki kita bisa merasakan rasa itu tadi yang diartikan kita bisa include dengan sifat-sifat Tuhan, maka akan terciptanya hayu, pancaran yang indah. Kan enak tuh kalau ada suatu pancaran yang indah, berarti kita sudah mewujudkan sifat Tuhan, ya kan? Makanya ketika kita tersenyum, kita bisa memancarkan kedamaian, ketentraman, sifat yang menyejukkan, itu adalah gambaran dari wujud Tuhan. Kita sudah mewujudkan Tuhan di dalam perilaku kita, ucapan kita, rasa kita, pikiran kita, kan teman-teman. Nah itu sebenarnya orang yang sudah nyawiji dengan Tuhan seperti itu. Itu konsep ya yang artinya sudah manunggal karo Gusti, manunggaling kaumpo lan Gusti, sifat yang Tuhan yang include di dalam diri kita. Karena kita merasakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Ketika kita bisa merasakan keberadaan Tuhan, maka mulut kita harus tetap bersandarkan kasih, pikiran kita berlandaskan kasih, ras kita merasakan juga berlandaskan kasih, perilaku kita juga berlandaskan kasih. Maka dengan kasih itu bagian dari perwujudan Tuhan melalui perantaraan ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita. Kan gitu, selesai toh? Oke. Makanya saya bilang satu kitab itu ayat 1 kasih, ayat 2 kasih, ayat 3 kasih, sampai 1000 ayat kasih, selesai.
Kalau kita beraneka ragam ini itu, harus melarang ini itu, kalau nggak tercapai masih bisa menyalahkan orang aja, berarti kasihnya di mana kan gitu. Nggak ada orang yang tidak ada kebenaran selama kita masih bisa menyalahkan kan ya. Tidak ada kebenaran, tidak ada yang ditinggikan selama kita masih merendahkan, ya kan. Kalau menyalahkan orang kan secara nggak langsung kita merendahkan orang loh. Nah gitu. Nah kecuali kita menasihati, beda lagi. Nyalahke kalau nasihati beda loh, ya kan. Memberi masukan atau sharing beda lagi. Kalau nyalahke kan sifatnya menjat, dan sedangkan kita tidak lepas, kita sendiri kadang-kadang tidak lepas dari sebuah kesalahan kan gitu. Lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya. Terus penjabaran Bapak Adam dan Ibu Hawa, karena tiap narasumber beda-beda penjabarannya. Ya itu saya pernah dulu bilang itu ada bahwa itu ya proton dan neutron, elektron itu sifat negatif yang namanya suhu. Lah proton itu yang namanya sifat dari inti atom di dalam nukleus itu proton terdapat neutron. Neutron itu ya mani gitu loh Mas. Jadi, makanya di dalam kehidupan ini akan tercipta karena ada unsur plus dan minus. Sebenarnya Adam itu. Kalau saya bilang kalau Adam berwujud manusia, enggak. Manusia pertama ya manusia purba itu karena mengalami proses revolusi, pembaikan. Loh, dulu itu pertama dari hewan air, terus hewan darat, ada kehidupan setengah manusia, setengah hewan, ya kan. Terus karena ada penyempurnaan, dulu kan manusia setengah hewan lebih dominan hewannya daripada manusianya. Terus ada revolusi lagi, lebih condong manusia daripada hewannya. Manusia purba itu. Terus revolusi sampai ada penyempurnaan sampai sekarang. Makanya orang dahulu sampai sekarang ganteng-ganteng sekarang gitu kan. Karena ada revolusi kan terjadi itu berjuta-juta tahun Mas, revolusi itu. Iya. Pembaikan akhirnya penyempurnaan fisik. Tapi kemurnian secara jiwa luntur. Jadi antara dunia nyata, dunia yang sifatnya alam gaib itu kayak berkebalikan Mas. Sebagai penyempurnaan fisik sebenarnya secara jiwanya ada itu pengurangan. Bukan, jadi makanya itu dunia dan surga itu ibarat bolak-balik. Enak di dunia belum tidak ibaratnya ya dampaknya di sana nggak enak kan gitu, alam bakal lah baratnya. Kalau kita bisa menerima ketidakenakan di dunia, justru kita akan menemukan kemuliaan yang ada di sana kan gitu sebenarnya. Di dunia karena surga ibaratnya wali-walian.